Assalamualaikum YouTube, jumpa lagi di channel Jurus Digital, di mana kamu bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Ya, kali ini saya akan membuat sebuah tutorial Microsoft Word yang mungkin sangat berguna buat siapa saja, baik itu anak sekolah, mahasiswa maupun yang bekerja, karena di sini saya akan menerangkan bagaimana cara membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word. Jadi kalau dulu saya kuliah itu sedikit kesalahan ya, harusnya dia itu otomatis saya bikin ya bab 1 satu file, bab 2 satu file, bab 3 satu file. Sebetulnya tidak, seharusnya dari cover sampai kesimpulan sampai kata pengantar itu harusnya sudah ada di satu file Word saja. Sebagai contoh, saya ngambil di internet ya, ini karya orang lain. Saya agak sensor nama dan NPM-nya, Hernida, ini dari Universitas Indonesia. Saya ambil saja PDF-nya karena saya tidak punya sampel ya. Ini saya ambil, saya ekstrak ya. Terus ya maaf kalau jadi acak-acakan, di copy karena saya mau rapihkan. Kira-kira begitu. Lalu di sini kita lihat ya, ini daftar isinya rata kiri. Jadi belum teratur lah. Ini belum teratur, cuman saya setting A4 dan sebagainya lah. Intinya kan di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat daftar isi otomatis ya. Nah, pertama yang harus dilakukan ya bikin dulu makalahnya ya, sesuai yang kalian inginkan, sesuai panduan guru maupun dosen kalian buat. Nah, biasanya kan di sebuah makalah itu ada cover ya, biasanya di cover tidak ada halaman, terus ada daftar isi, kata pengantar. Kalau deskripsi ada abstrak ya, abstrak di sini ya, abstrak, lalu masuk ke bab 1 ya. Nah, ini nomor di sini penomorannya akan berbeda dengan di bawah. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu untuk penomoran halaman. Berarti di sini ada 3 section ya. Satu section cover, yang satu section yang halamannya I biasanya. I1, I2, I3 gitu. Yang satu lagi yaitu isi ya, isi. Isi ini ya bab 1 sampai selanjutnya itu nomornya 1, 2, 3 sampai seterusnya ya. Nah, bagaimana cara membuat sectionnya? Pertama kita buat sectionnya dulu. Nah, ini misalnya daftar isi, ini kan dengan yang atas beda section ya. Kita backspace dulu sampai dia ke atas ya. Lalu kita klik ya, di sini ada layout ya. Jadi bukan menggunakan insert page break, melainkan kita pakai layout. Layout di sini ada break juga. Nah, di sini ada panah kecil. Lalu di next page. Nah, kalau di sini perhatikan ya, ini section 1, nanti akan ada section 2, next page. Nah, ketika di next page, ini akan jadi section 2 dan ini akan menjadi section 1. Ya. Lalu kita tarik lagi ke bawah sampai section ketiga. Nah, ini section ketiga bab 1 ya. Kita backspace dulu sampai masuk ke halaman sebelumnya. Sudah ya, masuk ke halaman sebelumnya. Lalu kita klik di sini. Lalu kita next page lagi. Break next page, maka akan jadi section 3. Oke, sampai di sini. Lalu agar nomornya tidak mengurut, itu harus footernya kita rubah dahulu. Footernya kita rubah ya. Kita rubah di double klik saja di bawah sini biasanya. Nah, di double klik ini, oh ya, note saya adalah ini berlaku untuk 2010 ke atas ya. Office 2010 ke atas ini pasti bisa digunakan ya, karena extension sama DocX dan
tidak akan berubah. Kalau 2007 udah terlalu jadul, itu biasanya akan ada yang error dan sebagainya. Berbeda lah tampilannya juga. Nah, ini ada section. Nah, ini ada tulisan ya di section 2. Same as previous. Kita taruh di header. Ya, langsung di unlink. Di sini ada link to previous, jangan di link. Begitupun masuk ke footernya, ya, jangan di link. Jangan di link sama sebelumnya. Jadi maksudnya adalah tidak akan melink ke cover ya. Nah, satu lagi ada ini di section 3. Ini juga jangan di link dengan section 2 ya. Jangan di link. Headernya, footernya juga jangan di link. Nah, ini akan aman. Sudah aman. Oke, sekarang kita melakukan penomoran ya. Penomoran pada si halaman daftar isi ini. Halaman daftar isi kita akan melakukan penomoran. Gimana caranya? Kita pergi ke insert ya. Di sini ada page number. Sebelum diklik page number ini, page numbernya di format dulu page number. Format page number. Kita inginkan ini I kan ya. I. Startnya dari 1 ya misalnya. Lalu klik OK. Belum berubah. Belum ada perubahannya. Di bawah. Kita taruh di tengah sini. Lalu kita page number. Lalu bottom of page. Lalu ambil tengah. Maka ini akan ada nomor I1, lalu kalau kita ke bawah lagi I2, ada I3, ini nggak ada ya. Nah, di sini triknya ya. Jadi kita lalu ke section yang ketiga. Ingat section 3 ya. Section 3. Kita kasih penomoran, biasanya kalau skripsi itu pojok kanan bawah. Nah, maka kita insert ya, insert page number. Format dulu ya. Ini angkanya adalah 1 2 3, startnya dari 1. Lalu OK. Lalu baru memberikan bottom of page posisi kanan pojok kanan bawah. Nah, maka akan ada angka 1 dan seterusnya sampai bawah. Nah, ini sudah ya, terlihat ya, berbeda ya. Ini bab 1, ini I3. Sudah selesai untuk penomoran. Ya, sekarang barulah kita mulai membuat daftar isinya. Bagaimana caranya? Pertama itu kita harus ke sini, ke judulnya. Judul misalnya daftar isi. Nah, ini daftar isi ya. Daftar isi ini adalah kita rubah sebagai heading 1. Heading 1 ya. Ini kita buat tulisannya Times New Roman, biasanya bold, ukuran 16 boleh. Ini warnanya jangan merah, jangan ini automatic, dan rata tengah. Heading 1 ya. Lalu ini kita bisa copy si heading satunya ini, format painter ya, lalu ke kata pengantar ya. Ini belum di enter ya. Ini lalu abstrak, kita format lagi, kita ke abstrak ya. Ups, nggak ke copy dia. Maaf, ini format painter, lalu kita ke abstrak. Nah, lalu ini kita heading 1 lagi, format painter, ke bab 1 pendahuluan. Ups, salah, maaf, Ctrl Z. Format painter. Sebentar. Abstrak, maaf salah, format painter, lalu ini enggak ke ini ya, Ctrl Z dulu.
tidak terblok dia. Format painter, kayaknya biar ini oke, ini aja, set. Nah gitu. Lalu format painter lagi, ini ada bab, ada berapa bab ini? Bab 2. Nah seperti itu. Lalu format painter lagi, bab tiganya mana nih? Oh ini bab 3. Nah format painter lagi, satu lagi adalah kata pengantar. Kata pengantar, daftar pustaka maksud saya. Oke, ya sudah ya, ini tinggal di enter. Sudah jadi heading ya, ini posisinya ada heading 1 di sini. Lalu yang kedua adalah heading 2-nya kita bikin. Heading 2. Heading 2. Mana heading 2-nya adalah, nah ini ya, ini seharusnya, kan harusnya sudah di bullet and numbering ya. Bullet and numbering dia itu adalah 2.1. Nah ini 2.1. Kita buat 2.1. Nah ini kita double klik dulu untuk di format ya. Ini bisa diedit sama kita. Ininya 2, rubah. Nah ini tuh harusnya level 1-nya 2.1. Stop. Sep. Nah seperti ini 2.1. Oke. Nah jadi dapat 2.1 ya. Ini jadi heading 2. Heading 2. Ups, heading 2. Heading 2. Dia hitam. 12 volt. Automatic, cuman ini harusnya di heading 2 nih. Kita kasih heading 2. Nah seperti itu, heading 2 ya. Jadi heading 2 ini bisa di copy seperti ini. Format painter ada 2.2. 2.2. Oh ini 3, ini langsung 3 saja. Ups, nggak mau. Kita 2.2 nya mana ya? Titik 1 dia adakah 2.2 nya? Anggap saja ini ya, yang ini nih 2.2 nya. Nah ini ada 2.2 nih, 2.2. Nah ini 2.2 ya.
Ini bisa di format painter dari yang 2.1. Kita blok, lalu kita format painter, lalu kita ke 2.2, kita format painter seperti itu. Ini dihapus. Oke ya, ini bisa di insert break. Nah seperti ini. Nah sudah jadi seperti ini. Kita bisa lari ke daftar isi. Kita coba hapus ini. Hapus ya. Pergi ke reference, lalu table of content, pilih konten dan heading. Set. Maka akan langsung jadi daftar isi. Ini kontennya kita hapus. Ya. Nanti kalau kita ada perubahan, kita tinggal update table. Update entire table ya. Nah, seperti itu untuk membuat daftar isi otomatis. Jadi kalau misalnya kita mau rubah, misalnya tambah 3.2 ya. Mana nih 3.2? Nah, 3.1 aja nih ya. Ini menjadi heading 2, klik, lalu dikasih ini ya. Nah seperti itu, lalu di bold, di Times New Roman, dihitamkan, di format painter ke sini. Nah ini menjadi heading 3, di beri ini di Times New Roman, bold, lalu hitamkan. Maaf, ini enggak semua. Times New Roman, bold, hitamkan, lalu diklik di bagian sininya, lalu di tab. Ini menjadi heading 3. Nah sekarang baru bisa kita update semuanya dan dia akan muncul. Jadi 2.1, 2.2, bab 3, penutup, saran, pelayanan, dan semuanya ini akan menjadi daftar isi yang otomatis. Jadi kalaupun kalian rubah makalah kalian ditambah dikurang, asal ini tetap diupdate, dia akan membentuk sesuai apa makalah yang kalian kerjakan. Oke. Cukup susah, bolak-balik ya, tapi ini akan memudahkan kalian bekerja ketika sudah terbiasa. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka silahkan like, tidak suka silahkan dislike. Kalau ini kalian merasa bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman kalian, link YouTube-nya. Dan jangan lupa di-subscribe dan bunyikan loncengnya jika kalian ingin mendapat notifikasi dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.